Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik. Hari ini penjelasan kita tentang tarkib yaitu domair. Saya menjelaskan mengenai domir. Domir itu mudahnya kalau dalam bahasa Indonesia dia itu kata ganti. Nah, kata ganti. Sebelum masuk ke bab domir, karena nanti ada hubungannya dengan fiil dan fa'il, ini kita kilas balik nggih, pembagian fiil. Karena nanti dalam domir itu ada, dia bisa masuk ke fiil madhi, juga bisa masuk ke fiil mudhari. Jadi biar buatan bingung, kita mengingat kembali. Fiil niki, fiil dibagi menjadi dua, masih ingat nggih? Fiil niku dibagi menjadi dua, yaitu fiil madhi dan mudhari. Madhi ini kenapa? Oh, madhi adalah kata kerja yang memiliki pekerjaan yang telah dilakukan atau ada di masa lampau. Nah, berarti mati itu sudah dikerjakan. Seperti sudah makan, sudah tidur. Nah, itu bahasa Arabnya tadi beda. Tanda-tandanya biasanya ada tak fa'il di belakang. Kayak misal tu, fa'al tu, aku melakukan. Fa'alta, fa'alti. Nah, itu namanya tak fa'il, tak pelaku. Dan atau ada tak ta'nis sakinah di belakang lafat jika itu menunjukkan perempuan. Contoh, fa'alat, fa'alata. Nah, fa'alat itu kan perempuan. Dia perempuan melakukan sesuatu. Nah, taknya itu namanya tak ta'nis sakinah. Oke, jadi seperti itu. Kalau fi'il madhi ini ku tanda atau tambahan hurufnya di belakang. Nah, kalau fi'il mudhari yaitu fi'il atau kata kerja yang memiliki makna atau pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Berarti kan kalau sedang berarti di masa sekarang. Kalau akan berarti di masa mendatang. Nah, berarti seperti sedang makan, akan makan. Nah, itu nanti masuknya fi'il mudhari semua. Nah, tanda-tanda fi'il mudhari ini gampang. Di depannya itu pasti ada salah satu dari 4 huruf ini. Al, hamzah, nun, ya, atau tak. Gampangnya diingat ana itu. Di depannya pasti ada salah satu dari huruf ini. Contoh, af'alu, saya mengerjakan sesuatu. Naf'alu, kami mengerjakan sesuatu. Nah, itu. Pokoknya kalau fi'il mudhari tandanya di depan. Nggih, masih ingat nggih, Pun? Ini sekilas saja karena nanti domir itu hubungannya ada dengan fi'il juga, jadi biar sampean ingat. Lanjut. Pengertian domir yaitu kata ganti. Nah, kata ganti ini bisa menunjukkan yang pertama, orang ketiga atau yang dibicarakan, goib atau goibah. Orang ketiga berarti kayak apa? Dia, mereka. Nah, itu namanya orang ketiga, nggih. Kalau dalam bahasa Arab nih contoh-contohnya, nanti ada tabelnya. Nah, selain orang ketiga, domir juga bisa menunjukkan orang kedua atau yang diajak bicara, yaitu mukhotob atau mukhotobah kalau dalam bahasa Arab. Contoh, antuma, antum. Nah, ini. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti nih, kamu, kalian. Itu namanya orang kedua atau yang diajak bicara. Mukhotob atau mukhotobah. Selanjutnya, dhamir juga bisa menunjukkan kata ganti orang pertama. Orang pertama berarti saya atau kita. Orang pertama itu kan yang berbicara. Kalau ada bahasa Arab mutakalim atau mutakalimah. Nah, berarti saya, kita itu namanya orang pertama. Jadi dhamir ini bisa menunjukkan tiga nih, nggih. Mulai orang yang dibicarakan atau ibu ibah, orang yang diajak bicara, mukhotob mukhotobah, dan orang yang berbicara atau mutakalim mutakalimah. Paham nggih? Selanjutnya, pembagian domir. Pembagian domir atau kata ganti yaitu yang pertama, baris atau nampak. Jadi domirnya ini bisa kelihatan, ada wujudnya. Yang kedua, mustatir atau tersimpan. Ini nggak kelihatan. Di dalam lafadznya itu nggak ada. Nggak bisa diketahui ini mana domirnya itu nggak bisa. Nah, lanjut. Tapi nggih, di bab ini kita cuma bahas yang baris. Domir baris. Domir baris dibagi menjadi dua. Yang pertama munfasil, yang ketiga yang kedua mutasil. Munfasil yang munfasil ini tidak melekat pada kata atau bisa berdiri sendiri. Jadi lafadznya itu enggak gandeng sama fiilnya. Enggak gandengan gitu. Jadi beda nanti pisah. Lafadznya itu pisah sama fiilnya.
Nah, kalau yang mutasil melekat pada kata atau tidak bisa berdiri sendiri, ini berarti gandeng. Jadi dia sama fiilnya, sama lafadznya nanti dia itu jadi satu, bergandengan. Nah, lanjut G. Dhamir munfasil atau dhamir yang pisah, ini bisa mahal rofa atau berkedudukan sebagai pelaku. Atau bisa juga berkedudukan sebagai objek, mahal nasob. Jadi kalau dhamir munfasil itu bisanya cuma dua, jadi pelaku atau jadi objek. Nggih, paham nggih? Nah, kalau dhamir mutasil ini bisa sebagai pelaku, sebagai objek, dan dia bisa mahal jer, tandanya bisa dimasuki huruf jer atau jadi mudhof ilaih. Yang paling biasanya itu yang sering ya dimasuki huruf jer. Ngoten nggih. Jadi perbedaannya kalau munfasil itu bisanya cuma jadi pelaku sama objek. Kalau mutasil bisa jadi pelaku, bisa objek, bisa mahal jer atau dimasuki huruf jer. Ngoten. Nah, balik lagi, munfasil ini kan yang tidak melekat pada kata atau bisa berdiri sendiri. Contoh. Kita bahas contoh Rin, nggih. Nah, ini. Huwa mudarrisun. Nah, huwa ini domir. Huma ini juga domir. Hum ini juga domir. Iyaka domir. Iyahu ini domir. Lengkapnya di tabel niki nggih. Sebentar. Nah, ini domir munfasil atau domir yang berpisah dari lafadznya. Ini ada 14. Nah, ini yang jadi pelaku. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, nggih. Lah kalau yang sebelah ini yang jadi objek. Iya, hu. Nah, maksudnya kok jadi objek? Ini loh. Hu ini loh. Hu ini yang jadi objek kan? Nah, ini jadi objek. Ini domir namanya. Ini iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, kalau contoh, balik lagi kalau contohnya yang di sini tadi. Nah, dia pisah kan. Huwa mudarrisun, dia pisah sama lafadz lain, gak gandeng. Huwa artinya dia laki-laki, mudarrisun seorang guru. Huma, dia laki-laki dua, mudarrisani guru. Hum, mereka laki-laki banyak, mudarrisuna guru semua. Kayak ini, iyaka. Ini artinya, nak budu saya menyembah iyaka kepadamu. Nah, kepadamu berarti kan jadi objek. Saya menyembah, saya itu pelaku, menyembah itu pekerjaan, kepadamu itu jadi objek. Nah, sudah nggak? Ini munfasil, ini yang pisah. Ini lihat, ini nggak gandeng kan sama lafadz lainnya nggih. Benar? Nah, sekarang pindah ke dhamir mutasil. Dhamir mutasil dibuka nggih. Ini tabelnya. Tabelnya banyak karena dia bisa jadi pelaku. Ini dia bisa jadi pelaku, dia bisa jadi objek, bisa kemasukan huruf jar. Kalau jadi pelaku, niki makanya tadi saya menerangkan fiil kembali niku karena nanti bisa masuk ke fiil madi maupun fiil mudhari. Jadi biar ndak bingung nggih. Ini yang fiil madi. Contoh, doroba. Karena ini mutasil, dhamirnya itu kalau di sini ada di dalam ini. Jadi doroba itu berarti dia laki-laki satu memukul. Kalau doroba ada alifnya nih, dia laki-laki dua memukul. Dorobu ada wawu dan alif, dia laki-laki banyak memukul. Ini lanjut sampai bawah. Ini semua ini dorobat. Nah, saya tadi kan bilang ya kalau fi'il madhi pasti ada taknya.
ta'nis sakinah. Nah, ini ta'nis sakinah. Dia perempuan memukul. Dia perempuan satu memukul. Ini dorobata, tak sama alif. Dia perempuan dua memukul. Ini lanjut semuanya di bawah ngeten. Nah, kalau masih bingung, gimana cara lihat yang jadi pelaku, yang jadi objek, nih yang jadi pelaku, yang jadi objek, dan yang kemasukan huruf jer. Ini, kalau di sini, kalau dia yang jadi objek, domirnya ini. Yang dimaksud domirnya nih, hu-nya ini. Nah, dorobahu ini. Makanya kalau diartikan, dia laki-laki satu, memukul dia laki-laki satunya. Domirnya itu ini, dia laki-laki yang belakang ini, yang dipukul. Jadi kan jadi objek. Kan yang pelakunya dia laki-laki satu yang pertama ini. Pekerjaannya memukul, yang dipukul siapa? Nah, yang dipukul ini, dia laki-laki yang belakang ini. Makanya dia mahalnya pakai nasab atau jadi objek. Tapi dia berupa domir. Nah, ini berupa domir. Berupa kata ganti. Nah, ini berupa kata ganti. Kalau yang majrur atau yang bisa kemasukan huruf jer, berarti pasti ada huruf jernya. Ini lihat ya, an huruf jer kan, anhu. Nah ini bisa, kalau yang majrur pasti ada huruf jernya. Anhu, ya'fu anhu, afa anhuma, ya'fu anhuma. Nah ada an ini huruf jer semua. Artinya afa anhu, dia laki-laki satu, memaafkan dia laki-laki satu. Nah domirnya berarti yang belakang ini yang hu nih gitu. Nah, ini artinya kan dia laki-laki satu yang dipukul. Ini memang kalau dilihat, ini mirip sama yang mansub. Dia mirip karena seperti jadi objek. Tapi yang beda, kalau yang majrur, ini ada huruf jernya. Nah, ini huruf jernya. Ngoten nggih. Jadi, kesimpulannya, domir niku secara garis besar ada dua. Yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, kalau yang nampak, yang dibahas niki wau, ada dua, munfasil yang melekat. Jadi dia itu tidak pisah. Yang tidak bisa melekat. Jadi dia itu pisah. Pisah seperti ini ki. Huwa mudarrisun, huwa mudarrisani. Nah, ini kan pisah nggih. Pisah semua sama lafadz yang dimaksud. Nah, kalau yang ini mutasil, dia ini melekat. Kayak yang di tabel tadi, dia kan melekat, no kan? Dia itu gandengnya. Yadribu, dorobahu, yadribuhu, ini gandeng semua. Ya, ini namanya domir mutasil. Pun sekian domirnya, penjelasan tentang domir niki. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan langsung. Oke? Pun sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.